Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode CPA dan IA untuk manajemen investasi IT. Berikut materinya. Dan materi yang pertama, kita akan masuk ke materi studi kelayakan aplikasi Salesforce Automation pada PT Semata Nusantara Distra Indo dengan metode CPA. Dan saya akan menjelaskan Salesforce Automatic. Salesforce Automatic atau SPA adalah aplikasi yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas penjualan, termasuk kegiatan penjualan, promosi pesanan, manajemen pelanggan, forecast penjualan, dan manajemen tenaga penjualan, dan untuk berbagai informasi lainnya, begitu ya. Dan yang kedua ada Cost Benefit Analysis atau CBA, adalah cara untuk menentukan aplikasi hasil yang menggunakan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengembalian alternatif. Analisa ini telah dipakai secara luas dalam hubungan dengan proyek pengeluaran modal, dan khususnya untuk dunia teknologi informasi. CBA adalah teknik yang paling umum dan sangat penting lah untuk menghitung biaya, cost, dan keuntungan manfaat benefit dalam suatu proyek teknologi sistem informasi. Berikut saya akan jelaskan lagi cost benefit analysis. Ini lanjutannya ya. Cost benefit analysis ini ada lagi pun. Dan selain dapat meng-cost, untuk dapat menjelaskan CBA kita harus menentukan hal-hal tersebut sebagai suatu cost dan benefit. Pada dasarnya, metode pengukuran dan analisis cost benefit didasarkan pada cara serta perspektif manajemen dalam menilai kinerja teknologi sistem informasi dan mengimplementasikannya. Ya, dan yang selanjutnya itu analisis kelayakan. Simak baik-baik ya teman-teman. Dikatakan sebagai tantangan karena kebanyakan manfaat yang diberikan oleh teknologi sistem informasi ini bersifat tangible atau sulit kuantifikasikan ke dalam suatu angka finansial dan tidak secara langsung pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Itu sangat penting ya, studi kelayakan. Dan selanjutnya studi kelayakan bisnis akan menyangkut 3 aspek, yaitu aspek manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri, dan spesifikasi manfaat ekonomis usaha tersebut bagi negara tempat usaha tersebut dilaksanakan, dan manfaat sosial usaha tersebut. Nah itu. Dan yang selanjutnya salah satu tantangan terbesar dalam menilai kelayakan sebuah investasi pembangunan teknologi informasi adalah menilai atau memperkirakan manfaat pada apa yang akan diperoleh oleh perusahaan nantinya. Dalam pengembangan sistem informasi seringkali terjadi permasalahan oleh untuk perilaku di dalam organisasi dan menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Itu sangat penting untuk studi atau analisis kelayakan. Nah, di sini selanjutnya ada 4 komponen cost benefit analysis. Yang pertama adalah procurement cost, dan yang kedua project management cost, dan startup cost, dan owing cost.
Dan saya akan menjelaskan procurement cost itu apa. Nah, procurement cost atau biaya pengadaan adalah semua biaya yang dikeluarkan kegiatan dengan menggunakan hardware. Di antaranya adalah seperti biaya konsultasi perdagangan hardware, pembelian hardware, instalasi hardware, dan yang lainnya. Dan yang kedua ada startup cost. Nah, ini merupakan biaya operasional, yaitu semua biaya yang dikeluarkan sebagai upaya membuat sistem siap untuk dioperasikan. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian, networking, operasional, manajemen, dan personalia. Dan yang ketiga, project real cost merupakan biaya yang berkaitan dengan biaya pengembangan sistem dan meliputi biaya project, dokumentasi, biaya rapat, biaya sistem analisis, dan manajerial operasional lainnya. Dan owing cost merupakan biaya operasional sistem agar sistem dapat beroperasi dengan baik, termasuk biaya maintenance system, biaya yang termasuk owing system cost antara lain biaya personalia, biaya overhead, telepon atau listrik dan lain-lainnya, perawatan software, biaya manajerial dan operasional sistem. Biaya ini harus rutin ya untuk sistem benefit analisis ini. Dan selanjutnya ada metode dalam cost benefit analisis. Yang pertama payback period, dan yang kedua net present value, dan yang ketiga return on investment, dan yang keempat internal rate of return. Dan ya, penjelasannya yaitu payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya flows secara kualitatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk formula untuk menentukan PP. Dan yang kedua ada return on investment, adalah nilai total biaya diinvestasikan. Dan selanjutnya ada net present value, merupakan metode yang membandingkan keseluruhan pengeluaran, penerimaan, dan tingkatan bunga tertentu. Dan yang selanjutnya ada internal rate of return, adalah suatu tingkatan diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan nilai 0. Dengan demikian, apabila perhitungan lebih besar, rate usaha tersebut akan dinyatakan layak. Dan selanjutnya di sini ada metodologi atau tahapan-tahapan, bisa dilihat sendiri ya, ada langkah-langkahnya dari start ke end. Dan kesimpulan pembahasan tersebut ini dari hasil identifikasi manfaat dapat diambil manfaat dalam berupa penghambatan biaya, diantaranya penghambatan biaya administrasi, penghambatan biaya untuk pengurangan satu staf admin, rasio order, biaya listrik, dan penggunaan komputer, dan peningkatan kinerja tentang penjualan. Dan juga metode cost benefit atau CBA ini dapat digunakan untuk mengukur kelayakan suatu proyek teknologi informasi. Tahapan 4 perhitungan dalam metode cost benefit analysis yang seperti tadi: net present value NPV, return on investment atau ROI, payback period atau PP, and internal rate of
Return atau IRR dalam khusus pembangunan aplikasi SVA didapatkan nilai di NPV yaitu sebesar 20 sekian ini, dan bisa lihat sendiri ya, dan sebesar 30% dari total investasi tersebut, dan PP dengan jangka waktu 1 tahun 5 bulan, dan IRR sebesar 16,16%. Dari hasil investasi pembangunan tersebut, rancangan aplikasi SVA layak dan dapat diterima. Mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan, dan saya akan mengalihkan ke rekan saya yang satu ini. Terima kasih untuk rekan saya Mas Marlen, dan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mereview jurnal. Perkenalkan, nama saya Tio Hendriantoro, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang jurnal yang berjudul Analisis Sistem Informasi Rumah Sakit yang menggunakan metode Information Economics. Jadi perkembangan ekonomi dan bisnis yang begitu pesat saat ini memberikan pengaruh yang signifikan ya terhadap perkembangan perusahaan. Dituntut juga untuk mampu bersaing dengan perusahaan sejenis dalam merebut pasar sekaligus mampu mempertahankan pasar yang ada. Untuk mampu bersaing, maka kita perlu didukung oleh dana, sumber daya manusia, dan juga teknologi yang memadai agar perusahaan menjadi lebih berkualitas. Di sini kami menemukan jurnal ini dengan objeknya yaitu Rumah Sakit Vita Insania, perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di Pematang Siantar. Rumah sakit yang berdiri sejak tahun 1912 ini telah menjadi rumah sakit modern terdepan dalam layanan teknologi medis di kota Pematang Siantar. Kota terbesar kedua di Sumatera Utara, rumah sakit ini juga berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pasien dan keluarganya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai information economics. Feasibility assessment merupakan suatu metode yang mengevaluasi kelayakan suatu proyek dengan melihat aspek finansial maupun non-finansial terhadap kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan. Dan melalui prioritas proyek-proyek yang ditawarkan kelayakan dapat saja dalam bentuk biaya, manfaat, nilai, atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial teknikal menurut Grazer et al. 1998. Salah satu metode untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek adalah Information Economics atau yang biasa kita sebut dengan EI, yang dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi informasi. Menurut Parker, informasi ekonomik merupakan sekumpulan alat hitung untuk mengukur manfaat dan biaya dari proyek teknologi informasi dalam analisis information economics. Digunakan analisis dua segi, yaitu segi bisnis dan segi teknologi, sehingga dapat dibedakan dan dijustifikasi biaya tradisional yang berangkat dari analisis biaya dan manfaat, cost and benefit analysis. Nah, di sini ada kerangka kerja information economics. Kerangka kerja information economics. Di sini metode yang digunakan dalam information economics pada umumnya terbagi dua jenis, yaitu finansial dan non-finansial. Tahap awal penelitian ditunjukkan untuk mengetahui komponen-komponen yang berhubungan erat dengan investasi teknologi informasi.
Setelah itu dilakukan analisis biaya dan manfaat cost benefit analysis untuk mendapatkan ROI atas investasi tersebut. Tangible benefit diperoleh dengan menggunakan traditional cost benefit analysis, sedangkan value linking, value acceleration, value price producing, innovator proposition digunakan untuk mengukur quasi tangible benefit. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dua domain perusahaan, atau bahasa Inggrisnya yaitu two domain analysis, yaitu domain teknologi dan domain bisnis. Hal ini dilakukan karena perhitungan ROI belum merefleksikan nilai dan risiko tertentu. Ada beberapa yang unik di domain bisnis dan di domain teknologi. Analisis ini dilakukan untuk intangible benefit investasi teknologi tersebut. Setelah itu dilakukan analisis biaya dan manfaat cost benefit analysis untuk mendapatkan ROI atas investasi tersebut. Tangible benefit diperoleh dengan menggunakan traditional cost benefit analysis, sedangkan value linking, value acceleration digunakan untuk mengukur quasi tangible benefit. Nah, kesimpulan pada jurnal ini yaitu pada jurnal analisis sistem informasi rumah sakit menggunakan metode information economy adalah berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode information economy dapat disimpulkan tidak terjadi banyak penghematan biaya setelah implementasi sistem informasi rumah sakit, sehingga hasil ROI pun mendapat skor yang kecil. Hal ini bukan berarti investasi tersebut gagal, karena kesuksesan suatu investasi tidak hanya diukur dari banyaknya penghematan biaya yang dilakukan dan besar kecilnya skor ROI. Sistem informasi ini berpengaruh besar terhadap laporan dan dihasilkan oleh perusahaan dan kecepatan waktu dalam menghasilkan laporan. Laporan tersebut dapat berguna bagi manajemen dalam menetapkan rencana strategis perusahaan, baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat meraih keuntungan yang maksimal. Dari hasil pembobotan kuesioner, domain bisnis, dan domain teknologi, serta skor dari ROI yang dapat dilihat pada tabel didapat hasil dengan predikat cukup. Hal ini menandakan bahwa investasi terhadap implementasi sistem rumah sakit yang dilakukan oleh perusahaan memiliki nilai resiko yang sangat kecil. Nah, sekian review jurnal ataupun pembahasan jurnal terkait CBA dan juga EI dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.